Halo, selamat belajar matematika bersama Bu Ira. Bab yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai nilai mutlak. Bagian yang pertama mengenai konsep nilai mutlak. Untuk mengetahui apa itu nilai mutlak, kita perhatikan dulu ilustrasi seperti berikut, sebagai berikut ya. Ini ada Ani sedang mengamati serangga yang melompat-lompat. Jadi ada seekor serangga, dia melompat-lompat dari posisi awal. Kita misalkan di posisi 0, itu adalah posisi awalnya. Pertama-tama dia melompat ke kanan, nanti kemudian melompat ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Apabila kita misalkan melompat ke kanan itu sebagai lompatan yang nilainya positif, kemudian yang ke kiri itu negatif. Jadi pertama-tama dia melompat ke kanan terlebih dahulu sebanyak 5 lompatan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia ada 5 kali lompatan. Dilanjutkan, serangga tersebut melompat lagi ke kiri. Ada sebanyak berapa lompatan? Ayo, 1, 2, 3. Ada 3 lompatan. Karena ke kiri kita lambangkan dengan negatif ya. Jadi ada negatif 3. Selanjutnya, kemanakah dia? Nah, ternyata dia melompat lagi ke kanan sebanyak 1 lompatan. Dan yang terakhir, ayo tebak mana? Ke kiri. 1, 2, 3, 4. Ke kiri 4 kali. Sehingga lompatannya itu berarti negatif 4 ya. Berarti posisi dia terakhir ada di mana? Di negatif 1. Nah, apabila pertanyaannya seperti ini. Berapa lompatan posisi akhir serangga tersebut dari posisi awal? Tadi posisi awal di mana? Ternyata tadi posisi awalnya di 0 ya, berarti ada berapa lompatan? Ada 1 lompatan, tapi ke kiri, berarti hasilnya adalah negatif 1. Nah, melalui perhitungan bagaimana caranya? Kita hitung saja, tadi pertama 5 ke kanan, terus kemudian ke kiri itu 3, berarti negatif 3 ya. Kemudian ke kanan lagi 1, ke kiri negatif 4. Nah, kita jumlahkan saja. 5 tambah negatif 3 yaitu 2. 2 tambah 1, 3. Kemudian 3 ditambah negatif 4, hasilnya adalah negatif 1. Begitu ya kalau secara perhitungan. Kemudian apabila sekarang pertanyaannya adalah berapa jarak yang sudah ditempuh serangga tersebut? Apakah negatif 1 juga? Apakah ada jarak yang negatif? Misal, jarak rumah saya ke sekolah adalah negatif 100 meter loh. Gimana itu jarak negatif? Ternyata tidak ada ya jarak yang nilainya itu negatif. Jarak itu paling kecil adalah 0 atau tidak ada jarak sama sekali. 0 atau positif. Tidak ada jarak yang nilainya itu negatif. Nah, menghitung jarak bagaimana? Ya kita hitung saja dari 5, kemudian tadi min 3, 1, min 4. Tapi ingat, tidak boleh negatif. Jadi jarak 5 ke tadi 2 itu adalah 1, 2, 3. Tidak memperhitungkan arahnya ya, baik ke kiri maupun ke kanan. Dia itu tetaplah positif. Oleh karena itu, kita perlu memberikan tanda, yaitu tanda nilai mutlak. Nilai mutlak itu yang bagaimana? Yang seperti ini. Tandanya garis 2. Mengapit. Ini ya, seperti ini ya. Ini juga kita beri tanda nilai mutlak. Ya. Begitu, kemudian kita hitung setelah itu. 5, ini nilai mutlak dari negatif 3 itu 3. 1, ini min 4. Nilai mutlaknya 4. Kita jumlahkan.
5 tambah 3, 8. 8 tambah 1, 9. 9 tambah 4, 13. Jadi ternyata jarak yang sudah ditempuh serangga tersebut ada 13 lompatan. Begitu. Itu sedikit mengenai nilai mutlak. Nah, sekarang menentukan nilai mutlak. Jadi gampangannya tuh seperti ini. Semua yang ada di dalam nilai mutlak itu hasilnya pasti positif. Contohnya seperti ini. Nilai mutlak dari negatif 5 itu 5. Yang nomor 2. Ingat ya, yang positif itu yang di dalamnya saja, ini tidak. Nilai mutlak dari min 8 itu 8. Tapi terus dikalikan yang di luar dengan negatif. Jadinya hasilnya adalah negatif 8. Begitu. Bukan hasilnya yang selalu positif ya. Tapi nilai yang ada di dalam nilai mutlak yang selalu positif. Untuk yang nomor 3. Jika ada yang seperti ini, berarti kita jumlahkan dulu. 5 tambah 1 adalah 6. Nilai mutlak dari 6. Ya 6. Selanjutnya, ada pengurangan, kita kurangkan terlebih dahulu. 1 dikurangi 10 hasilnya adalah negatif 9. Nilai mutlak dari negatif 9 adalah 9. Nomor 5, ini ada perkalian, kita kalikan terlebih dahulu. 5 kali 6, 30. Nilai mutlak dari 30, ya 30. Yang terakhir, ini ada perkalian juga. 5 kali negatif 3 hasilnya negatif 15. Nilai mutlak dari negatif 15, ya 15. Begitu, gampang kan? Nah, sekarang kita akan mengetahui definisi nilai mutlak secara matematis. Di sini ada sebuah tabel. Kita perhatikan dulu ya, di sini ada nilai X, ada negatif X, ada nilai mutlak X. Kita cermati dulu yang nilai X. Ini kita ibu ambil contoh dari min 4 sampai 5. Ini boleh sih sampai 10 atau ini dari negatif 20 boleh. Tapi ibu ambil sebagian saja ya. Dari min 4 sampai 5. Apabila nilai-nilai X-nya adalah min 4, min 3, min 2, min 1, 0 sampai 5. Negatif X-nya berapa? Berarti nilai yang ada di sini ini dinegatifkan. Negatif dari negatif 4, yaitu 4. Min kali min kan hasilnya positif ya. Jadinya di sini positif 4. Kemudian negatif dari negatif 3 ya 3, negatif dari negatif 2, 2, negatif dari negatif 1 berarti 1, negatif dari 0 ya negatif 0 atau tetap kita tuliskan 0 saja. Kemudian negatif dari 1 ya negatif 1 dan seterusnya sampai 5, negatif dari 5 ya negatif 5. Jelas? Nah, kemudian sekarang kita mencari tahu nilai mutlak dari X-nya. Ini nilai-nilai X-nya. Nilai mutlak dari nilai ini adalah nilai mutlak dari min 4 yaitu 4. Dari min 3, 3. Min 2, 2. Min 1, 1. 0, 0. Kalau 1 ya tetap 1 dan seterusnya sampai nilai mutlak dari 5 yaitu 5. Jelas kan? Nah, sekarang bisa kita definisikan nih. Untuk nilai mutlak X, jadi ini sembarang angka, sembarang bilangan. X itu berarti boleh diisi apapun. Untuk kita cermati dulu ya, untuk yang lebih dari 0, berarti yang ini 0, 1, 2, 3 sampai banyak sekali. Nilainya bagaimana? Sama dengan yang mana? Sama dengan X atau sama dengan min X? Ternyata nilainya sama dengan yang X. Jadi, yang bagian pertama, nilai mutlak X akan sama dengan X, tapi itu hanya untuk yang lebih dari 0. Untuk X yang lebih dari 0. Kalau yang kurang dari 0 kan nggak sama tuh ya. Di sini 1, di sini negatif 1, berarti nggak sama. Nah, yang kedua, kita cermati untuk yang kurang dari 0. Ini 1, 2, 3, 4. Samanya dengan yang mana? Samanya dengan yang X atau yang min X? Nah, perhatikan yang biru ini. Ternyata sama dengan yang negatif X. Jadi, nilai mutlak X akan sama dengan min X untuk X-nya kurang dari 0. Jadi, dibagi dua bagian ya. Nilai mutlak X. Cara membacanya seperti ini. Nilai mutlak X sama dengan X untuk X-nya yang lebih dari atau sama dengan 0.
Atau nilai mutlak X akan sama dengan min X untuk X-nya kurang dari 0. Gampang? Iya. Nah, pembelajaran matematika di kelas 10 ini, biasanya yang ada di dalam tanda mutlak ini bukan hanya angka, misal angka negatif 10, negatif 5, tidak. Tapi berupa, bilangan yang, bukan bilangan, berupa sesuatu yang ada variabelnya. Biasanya variabel X. Contohnya seperti ini. Yang ada di dalam nilai mutlak ini, contohnya adalah X plus 1. Mari kita definisikan. Berarti bagaimana nih? Yang ada di dalam nilai mutlak kan X plus 1. Berarti dibagi 2. Yang pertama akan sama dengan yang ada di dalam nilai mutlak. Ini kan X, di sini X. Oh, berarti sama. Kita salin saja. Berarti di sini X plus 1. X plus 1 sama ya. Untuk X plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Ini ikut saja. Berarti kalau yang ada di dalam nilai mutlak itu X plus 1, yang merah ini, ya di sini sama. Ini juga sama. Tapi kemudian ini syaratnya biasanya kita sederhanakan. X plus 1 lebih dari atau sama dengan 0, satunya pindah ke kanan. Karena di sini positif, pindah ke kanan jadi negatif, sehingga syaratnya menjadi X lebih dari atau sama dengan negatif 1. Gampang kan? Ini pokoknya kalau di sini min, pindah ke kanan jadi plus. Tuh. Sehingga di sebelah kiri hanya meninggalkan X saja. Kalau yang kedua, ini kan berarti negatifnya yang ada di dalam nilai mutlak. Berarti negatifnya yang ada di dalam mutlak. Di dalam nilai mutlak. Di dalam nilai mutlaknya itu X plus 1 ya. Berarti X plus 1 ini jangan lupa diberi tanda kurung. Bukan di sini terus tiba-tiba min X plus 1. Salah nanti. Jadi min dalam tanda kurung X plus 1. Karena apa? Karena yang dinegatifkan itu yang ada di dalam nilai mutlak. Kebetulan di sini ada 2 unsur ya, berarti dua-duanya, yaitu X tambah satunya itu semuanya dinegatifkan. Untuk ini sama ya, ini sini X, di sini X, di sini X plus 1 ya, di sini X plus 1, kurang dari 0. Ini sama, 1 pindah ke kanan jadi min 1. Atau ini biasanya juga bisa kita tuliskan min kali X, min X, min kali plus 1, min 1. Begini. Begini juga boleh. Ini dikalikan. Negatif. Dua-duanya. Ingat ya kalau ada tanda kurungnya berarti kalikan dua-duanya. Min kali X, min X. Min kali 1, min 1. Jelas? Lanjut ke contoh nomor 2. Ini gue tuliskan lagi definisinya ya. Seperti tadi. Misal yang ada di dalam tanda nilai mutlak itu X min 3. Berarti yang pertama sama dengan yang ini ya, X min 3 untuk X min 3 lebih dari atau sama dengan 0. Ini pindah ke kanan jadinya 3. Kemudian yang bawah, min dari yang ada di dalam tanda nilai mutlak. Untuk ini sama aja, X min 3 kurang dari 0. Ini beda tanda aja ya. X-nya kurang dari 3. Ini pindah ke kanan jadi positif. Ini bisa juga kamu tulis min X, min kali X, min X, min kali min 3 berarti plus 3. Min X plus 3, begitu juga boleh. Kemudian contoh selanjutnya, di sini ada 2X min 8. Yang pertama berarti sama ya, sesuai dengan yang ada di dalam tanda nilai mutlak, 2X min 8. Untuk 2X min 8 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini menyederhanakannya bagaimana? Ini min 8, pindah ke sana jadi positif 8. Ini ya, 2X lebih dari atau sama dengan 8. Kalau kita inginnya X, berarti sama-sama bagi 2. 2X bagi 2, X. 8 bagi 2, 4. Gitu caranya. Yang kedua, nih, berarti min dari yang ada di dalam tanda mutlak. Untuk ini 2X min 8 ini sama perhitungannya ya, cuma beda tanda saja. 2X kurang dari 8, X-nya kurang dari 4. Jelas? Ya, demikian mengenai definisi nilai mutlak dan juga konsep nilai mutlak. Sampai
Bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.